Selamat pagi Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Senang rasanya saya bisa kembali dalam podcast pemilihan anggota Komisi Yudisial pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Kristiani Raulina yang akan memandu podcast pada hari ini. Tak terasa saat ini kita akan melakukan pemilihan kembali anggota Komisi Yudisial di mana periode anggota Komisi Yudisial tahun 2020 sampai dengan 2025 akan segera berakhir. Tentunya dengan harapan agar terwujudnya pengawasan hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Bapak, Ibu, dan seluruh masyarakat Indonesia yang terkasih, kesempatan ini panitia seleksi menyelenggarakan podcast dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran, dan proses pemilihan calon anggota Komisi Yudisial. Dan tak kalah pentingnya, mengundang putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk segera mendaftarkan diri dalam pemilihan anggota KY. Dan terakhir, dalam rangka penyelenggaraan ini melibatkan partisipasi masyarakat, panitia seleksi anggota Komisi Yudisial mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan masukan secara aktif terkait dengan rekam jejak calon anggota Komisi Yudisial. Pengaturan terkait Komisi Yudisial telah termuat dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Komisi Yudisial yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Saat ini pada tanggal 21 Maret 2025 yang lalu, Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menetapkan panitia seleksi anggota Komisi Yudisial berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41P Tahun 2025. Dan saat ini dengan hormat dan penuh bahagia dihadirkan langsung oleh Ketua Panitia Seleksi Anggota Komisi Yudisial yaitu Bapak Dr. Dahana Putra, BCIP, SHMSI. Selamat pagi Pak Dahana. Selamat pagi Mbak Kristiani. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Baik Pak. Sehat. Akhir-akhir ini sibuk apa nih Pak? Wah, kalau kesibukan luar biasa ya. Sebagai Ditjen Perundang-undangan pastinya berbagai kebutuhan regulasi dari Indonesia ini yang kita akan bantu dan juga ya sesuai dengan azas pembentukannya lah. Sibuk sekali ya Pak. Ya, Alhamdulillah terima kasih Pak. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih Bapak berkenan hadir di tengah kesibukan Bapak untuk memberikan dan mengajak ya Pak masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemilihan anggota Komisi Yudisial pada hari ini ya Pak. Sebelumnya Pak, tadi kan pada tanggal 21 Maret 2025 yang lalu Bapak Presiden telah menetapkan panitia Pak. Boleh nggak Pak izin siapa saja sih Pak yang menjadi panitia seleksi anggota KY di tahun 2025? Ya, terima kasih Mbak Kristiani. Jadi berdasarkan Kepres 41 2025 dan juga melaksanakan ketentuan undang-undang Komisi Yudisial, baik Undang-Undang Nomor 22 dan juga Nomor 18 ya tentang KY, memberikan suatu ketentuan terkait pansel. Nah, pansel ini sudah dibentuk ya, jumlahnya 5 orang. Ya, ada 2 orang unsur pemerintah, 2 orang dari unsur dari 1 orang dari unsur Mahkamah Agung, 1 orang dari akademisi dan juga masyarakat. Jadi totalnya 5. Jadi ini menjadi suatu ketentuan yang sudah diamanahkan dalam undang-undang dan ditindaklanjuti dalam bentuk Kepres. Kepres ya Pak. Ini mungkin di layar bisa kita lihat ya Pak siapa saja 5 anggota dari panitia seleksi KY. Seperti yang kita ketahui bersama ya Pak, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh hakim maupun secara etik maupun tindak pidana. Dan kita ketahui juga Pak, Komisi Yudisial ini memiliki nilai yang ingin diwujudkan ya Pak, yang terpampang secara jelas ya Pak, baik secara konstitusi maupun dari secara undang-undang gitu, dan di semua masyarakat mengetahui yaitu Komisi Yudisial itu memiliki nilai untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Nah, mohon izin Pak Dahana selaku Ketua Pansel KY, bagaimana sih Pak strategi yang Bapak lakukan beserta dengan panitia lain untuk bisa mencapai nilai tersebut? Ya, pertama kami melihat pandangan statement dari Ketua Mahkamah Agung yang saat ini disampaikan ya melalui yang saya baca di media online dan juga ada suatu statement dari Komisi Yudisial sendiri. Karena saat ini kondisi SDM yang fungsi dari segi kehakiman itu boleh dikatakan trust dari masyarakatnya mengalami suatu gradasi yang relatif berkurang ya. Ini menjadi suatu tantangan besar terhadap kondisi ya SDM yang fungsi pengawasan ya bagi hakim. Nah, tentunya dengan kondisi seperti ini, Pansel memiliki suatu komitmen untuk menjaga marwah ya
perilaku hakim maupun martabat, maka kita punya suatu semangat dari pansel dengan meletakkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Ini menjadi suatu komitmen bersama bagi pansel untuk mengusulkan terkait anggota Komisi Yudisial untuk masa bakti 2025 sampai 2030. Baik, Pak Dahana. Berarti artinya Pak, kita memilih 7 anggota ya Pak, berdasarkan undang-undang ya Pak, 7 anggota KY yang akan dipilih. Yang pertama dari kategori mantan hakim, yang kedua akademisi hukum, yang ketiga praktisi hukum dan tokoh masyarakat. Betul. Kalau dari mantan hakim ada 2 ya Pak, yang nanti dicari ya Pak. Yang kedua 2 juga dari akademisi hukum dan 2 dari praktisi hukum dan 1 dari tokoh masyarakat. Nah, bolehkah Pak elaborasi karena ada masyarakat yang bertanya-tanya, bagaimana sih Pak kalau kategori mantan hakim? Ya, yang jelas kalau bicara hakim itu kan ada 4 bidang ya. Ada bidang tata negara, umum, peradilan militer, dan juga lain agama ya. Nah, pada saat mereka akan menjadi ya komisi yudisial, maka dia akan diberhentikan. Nggak boleh rangkap jabatan tuh, harus diberhentikan. Inilah makna dari mantan hakim. Jadi pada saat mereka dipilih dan akan dilantik, mereka wajib sebelumnya meletakkan jabatan sebagai hakim untuk diangkat menjadi anggota komisi yudisial. Nah, memang komposisinya di sini ada 7 ya. Ada 2 dari unsur hakimnya, 2 dari akademisinya, 2 dari hukum, penegak hukum, dan juga 1 masyarakat. Nah, ini akan menjadi suatu suatu ketentuan dalam undang-undang. Kalau izin Pak, kalau dari akademisi hukum Pak? Ya, ini cukup menarik akademisi hukum. Berarti dari akademisi yang hukum ini itu akademisi yang memiliki suatu kompetensi dan pengalaman dalam bidang hukum. Misalkan dia dosen dalam bidang hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara maupun yang lain, dan juga dengan berbagai unsur yang tidak harus tidak harus dia bicara hukum terkait yang lingkupnya pidana perdata, tapi juga ada hal yang lain. Karena ada penambahan ya di samping itu mereka punya pengalaman 15 tahun dalam bidang hukum. Nah, jadi ini juga satu hal yang menarik ya pada saat kita letakkan bahwa tidak hanya dia punya suatu background hukum, tapi juga mereka punya pengalaman 15 tahun. Inilah menjadi suatu harapan supaya mereka pada saat mereka dipilih memiliki suatu komitmen dan mengerti tentang pengalaman terkait fungsi dari KY. Ya Pak. Terakhir Pak, 1 tokoh masyarakat, artinya semua masyarakat boleh punya peluang ya Pak untuk bisa menjadi anggota KY ya Pak? Iya, tapi dengan persyaratan tadi, pertama sarjana hukum atau sarjana lainnya, dan juga 15 tahun. Jadi itu menjadi lingkupnya. Oke masyarakat, tapi ada hal yang lain loh, persyaratan umum yang harus dipenuhi. Yang pastinya dia punya kemampuan ya Pak? Jelas, kemampuan, tapi integritas itu yang utama loh. Yang utama. Walaupun dia punya kompetensi, tapi integritasnya buruk, nggak bisa. Jadi integritas, kompetensi, itu menjadi suatu pilar utama itu. Iya. Siap Pak Dahana. Mungkin boleh diminum dulu Pak? Boleh, kopinya, boleh. Oh, iya. Sebelum kita masuk yang lebih rigid nih Pak. Ya, silakan Pak Dahana. Ya, makasih. Seperti yang kita ketahui, saat ini telah berlangsung pengumuman pendaftaran calon anggota Komisi Yudisial periode 2025 sampai dengan 2030 selama 15 hari mulai tanggal 6 sampai dengan 28 Mei 2025. Kita dapat melihat pengumuman tersebut di situs resmi Pansel KY, yakni di apel.setnek.go.id, dan situs di kementerian atau lembaga, yakni di Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas secara detail bagaimana sih prosedur pemilihan anggota Komisi Yudisial di tahun 2025. Mohon izin Pak Dahana, ada berapa tahapan sih Pak dalam proses pemilihan sampai dengan ditetapkannya anggota Komisi Yudisial tahun 2025 sampai dengan 2030? Ya, kalau berdasarkan ketentuan itu ada 6 tahapan ya. Pertama adalah pendaftaran secara online, karena memang sekarang ini kita mengoptimalkan elektronik ya, supaya bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dari Sabang, Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu salah satu, karena kita ingin menjaring putra-putri terbaik Indonesia yang akan diusulkan menjadi anggota Komisi Yudisial.
Seleksi administrasi pun juga demikian, karena ini pun juga kita manfaatkan di teknologi informasi, karena memang mereka pun diberikan akun ya untuk memudahkan proses pendokumentasian maupun juga yang lain. Dan ketiga adalah seleksi kualitas pun juga demikian, bahwa ini sangat ketat ya, karena di sana ada dua hal yang akan dilihat ya, dari segi tes objektif maupun juga terkait pembuatan paper dia. Nah disitulah kita akan melihat terkait kemampuan dia, pengetahuan dia teknis terhadap substansinya. Dan ketiga, portfolio assessment pun juga demikian. Kita akan melibatkan ya profesional, asesor profesional untuk melihat kondisi, kompetensi ya, maupun juga komitmen mereka dalam bidang tugasnya, dan juga akan pun juga demikian, karena kita akan melibatkan berbagai stakeholder, baik itu kementerian lembaga maupun civil society, dan terakhir wawancara terbuka maupun tes kesehatan juga demikian. Jadi memang kalau kita lihat dari segi penerapannya sangat ketat, luar biasa, tapi ya perlu diingat juga loh, ini pansel ini kan memilih 7 ya, ini berdasarkan putusan MK. Ya, MK 2014. Dulu saya pernah ketua pansel juga. Baik, Pak. Saya ketua pansel LPSK. Nah, ketua pansel LPSK itu mereka tuh ada pembandingnya tuh, ya. Dari pansel kami memilih 21 calon. Setelah itu kami menyampaikan ke Presiden 14. Setelah itu 14 Presiden menyampaikan ke DPR dengan fit and proper test. Nanti DPR milih 7. Jadi ada pembandingnya. Nah, tapi kalau yang KAI ini unik nih. Gimana Pak? Dari pansel 7, Presiden 7, ya, dan DPR 7. Jadi betul-betul kami harus ketat banget untuk mengusulkan calon-calon yang kita usulkan jadi anggota KAI. Jadi kita kemarin pun juga sampaikan bahwa ini kita milih malaikat loh ini. Kenapa? Karena kalau nggak seperti ini kita ya bukan malaikat lah ya. Maksudnya derajatnya itu kalau prosentasi 90% lah. Karena memang tugas mereka kan mengawasi hakim dan mengusulkan hakim Mahkamah Agung. Maka apalagi dengan mekanismenya adalah dari pansel 7, Presiden 7, DPR 7, berarti nggak ada ini lagi, nggak ada pembanding gitu loh. Maka sangat-sangat ketat sekali, lebih selektif kembali untuk kita usulkan terhadap calon ini yang tidak ada suatu masalah. Maka kami tadi libatkan berbagai stakeholder kan, kita LPS, kita libatkan KPK supaya tidak ada suatu masalah hukum terkait korupsi, kita libatkan PPATK supaya transaksi keuangannya pun clear, bisa dipertanggungjawabkan, kita melibatkan BNN supaya tidak ada suatu soal terkait narkotika maupun juga lain. Bahkan civil society juga loh. Jadi masyarakat pun juga kita libatkan untuk mengetahui profiling dari masing-masing calon ini supaya kami punya komitmen kita usulkan untuk clear and clean. Ya, clear and clean itu menjadi suatu posisi kami karena kami melihat bahwa ini tugas sangat mulia, sangat berat. Ya, kalau kita salah mengusulkan maka inilah potret dari SDM kehakiman ya, fungsi kehakiman. Itu menjadi suatu soal. Ya, siap. Saya sepakat tadi yang Bapak sampaikan, KYI, anggota KYI itu adalah seperti malaikat ya Pak. Karena hakim itu calon wakil Tuhan ya Pak. Ya, hakim betul. itu wakil Tuhan dan ini diawasi oleh malaikat ya Pak. Maka Bapak sampaikan tadi pemilihannya sangat ketat ya Pak. Jadi melibatkan berbagai stakeholder ya Pak, maupun dari penegak hukum, dari profesional dan masyarakat juga dilibatkan ya Pak. Tadi Bapak sudah jelaskan secara komprehensif ya Pak bagaimana prosesnya. Memang di KYI pemilihan KYI ini memang sangat unik ya Pak. Tadi Bapak sampaikan. Nah Pak, banyak Pak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Nanti saya tanya nggak apa-apa ya Pak, terkait dengan detail-detail bagaimana proses penahapan dalam proses pemilihan anggota KYI ini Pak. Ya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dahana terkait dengan tahapan, ada 6 tahapan secara general ya Pak, sampai nanti ditetapkannya anggota Komisi Yudisial tahun 2025 sampai dengan 2030. Nah, tahapan pertama kita akan satu persatu ya Pak menanyakan kepada Pak Dahana terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat secara detail. Pendaftaran itu dimulai dari 2 Juni sampai dengan 23 Juni 2025 pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Bapak Ibu dan seluruh masyarakat dapat mendaftarkan diri secara online ya Pak melalui laman apel.setnek.go.id. Di situ dapat dilihat juga proses persyaratan-persyaratannya. Nah, Pak Dahana mohon izin Pak, ada persyaratan yang ditampilkan juga nih di layar, persyaratan yang berisikan
berusia paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 68 tahun pada saat proses pemilihan. Mohon izin Pak Dahana. Itu banyak pertanyaan. Sebenarnya batasannya seperti apa sih Pak gitu? Meskipun tadi Bapak sampaikan ya ini sudah ada sistem ya Pak yang akhirnya memang kecurangan-kecurangan dan secara administrasi itu sangat tidak mungkin ya Pak terjadi. Ya, pertama memang ini juga luar biasa untuk mensosialisasikan pun juga kami melihat bahwa komitmen luar biasa ya dari berbagai media menyampaikan hal seperti ini. Kami melihat bahwa potensi yang akan diusulkan untuk menjadi anggota KY yang akan daftar cukup banyak. Nah, terkait batas usia ini pun juga menjadi suatu ketentuan dalam undang-undang. Nah, jadi saya melihat bahwa mulai Undang-Undang 22 sampai Undang-Undang 18 itu tidak mengubah ini ya. Persyaratannya Persyaratan. Pak. Jadi terkait usia 45 tahun itu kita gunakan pada saat awal tanggal 2 Juni ya Pak. 2 Juni. Nah, 2 Juni ini menjadi suatu sebagai patokannya ya, maka tanggal 2 Juni itu sebagai awal pendaftaran. Nah, kedua adalah tanggal 68 ini batasnya kami gunakan ya, yaitu tanggal 20 Desember. 20 Desember. Nah, kebetulan KY yang 2020-2025 itu periodenya itu akan berakhir tanggal 20 Desember. Nah, jadi maka itu. Dan itu pun juga kami sudah menyiapkan sistem. Jadi apabila ada suatu calon yang memang ternyata usianya belum, ya baru 44 tahun, ya 11 bulan, 3 minggu, 5 hari. Nah, itu sistem langsung nolak. Langsung menolak ya Pak, itu langsung ya Pak. Karena kan cuma batas 1 hari ya, itulah sistem ya. Termasuk juga batas usia paling tinggi ya, pun juga demikian. Jadi kita di samping ada norma, tapi juga ada sistem. Nah, jadi itu akan akan merespon ya. Jadi dia ada kebijakan kami normatif semua, normatif plus alhamdulillah teman-teman sektor luar biasa, sebuah itu dibangun sistem. Ini sistem ini kan kalau teknik informasi itu kan tidak lagi ada kebijakan. Jadi semua base system dan kedua normatif. Udah, kami lebih nyaman di situ gitu loh. Nah, jadi walaupun ada yang kurang 1 jam, ya ternyata akan ditolak oleh sistem. Nah, itulah yang kita lakukan supaya menghindari kolusi, nepotisme, maupun juga ya, hal-hal yang negatif lah. Ya. Artinya Pak, masyarakat Indonesia yang tanggal 2 Juni 45 tahun, ya Pak, dan maksimalnya 20 Desember 68 tahun. Ya. Oke, siap. Sudah ada sistem juga ya Pak? Sudah ada. Nah, pertanyaan kedua Pak yang sering dilontarkan oleh masyarakat Pak, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan garis miring atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun. Nah, kalau sarjana ekonomi berarti boleh Pak? Ya, kalau kita lihat normanya kan, berijazah sarjana hukum. Ini clear kan ya? Ya, clear. Clear. Atau sarjana lain yang relevan. Ya, relevan di sini ada kembali kepada tusinya, tusi KY. Tusi KY adalah terkait ya pertama pengawasan terhadap hakim ya tentang martabat, keluhuran dan juga mengusulkan untuk Mahkamah Agung. Nah, tentunya dalam konteks seperti ini ada suatu bidang-bidang ya keilmuan yang dibutuhkan dalam konteks pelaksanaan tusi. Tapi perlu diingat ya, walaupun dia punya pengalaman bidang apapun saja, background pendidikan dan hukum dan lain, tapi yang menjadi soal di sini adalah pengalaman 15 tahun. Nah, ini jadi ada ada persyaratan lain, tidak hanya S1 hukum atau sarjana lain, tapi juga mereka punya pengalaman 15 tahun di bidang hukum. Nah, itulah menjadi suatu persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Ya Pak, berarti sebenarnya kalaupun sarjana hukum tapi tidak punya pengalaman 15 tahun, itu jadi pertimbangan juga ya Pak? Dia, secara normatif ya Pak? Cuman kan nanti kita bicara apa sih 15 tahun itu kan? Nah, 15 tahun itu nanti kita lihat, contohnya misalkan dia sarjana hukum. Ternyata dia punya pengalaman ya di kantor lawyer hanya 5 tahun, nggak bisa. Oh, tidak bisa ya Pak? Harus jangan kan 5 tahun, misalkan 14 tahun nggak bisa, jadi 15 tahun loh. Ini normatifnya seperti itu kan? Betul Pak. Dia kerja di lawyer, tapi misalkan dia kerja di lawyer 7 tahun, terus dia bekerja di mana di lingkup hukum gitu kan, dosen pun juga bisa. Itu jadi kumulatif Mbak. Oh, bisa kumulatif. 10 tahun di lawyer, 5 tahun di akademisi hukum bisa, gitu. Oh, itu Bu, yang penting lebih dari 15 tahun ya Pak? 15 tahun, ya itu aja normalnya. Siap Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, yang sering ditanyakan oleh masyarakat, yaitu adalah
terkait dengan makalah ya Pak. Oke, Ternyata makalah. persyaratan ini setiap calon peserta wajib mengirimkan makalah. Ya. Nah, tahun ini temanya apa sih Pak? Ya, pertama adalah reformasi hukum dalam bidang pengawasan fungsi KY ya. Jadi kita pengen tahu terkait pokok-pokok pikiran calon itu untuk melihat apakah ada gagasan nggak atau ide nggak terhadap suatu fungsi KY yang selama ini. Ya kan, ini akan menjadi suatu hal positif pada saat kita pengen tahu tentang ya terkait pemahaman maupun juga ide gagasan. Dan dalam konteks penulisan makalah ini pun juga ada satu bobot nilainya. Oh, siapa? Jadi yang nilai tidak hanya pansel tapi juga provider. Ini provider akan melihat dari segi ya, sistematikanya, konsistensinya, maupun juga ide gagasannya di situ. Jadi itu akan menjadi suatu hal yang positif pada saat kita meletakkan bahwa ada satu unsur lain yang di luar pansel itu akan melihat tentang kualitas dari makalah masing-masing calon. Ya Pak, artinya memang dari pendaftaran sudah disaring lebih dulu ya Pak. Iya. Padahal masih calon ya Pak. Iya. Mereka harus punya gagasan bagaimana terkait dengan mereformasikan hakim ya Pak sesuai dengan tugas dan fungsi Saya KY. khawatirnya mereka mendaftar aja tapi nggak tahu tujuannya apa ya? Nggak punya ide gagasan ya kan sampai jadi bohong gitu. Nggak apa, kita pun juga paham job seeker juga akan kita alami tuh. Job seeker nggak apa-apa, tapi job seeker yang sesuai dengan kompetensinya gitu. Dia punya komitmen, dia punya ide gagasan, integritas, kompetensi, ya nggak apa-apa silakan gitu loh. Itu sih yang menjadi ukuran kan. Iya, berarti pada seluruh masyarakat Indonesia mulai digali ya Pak, mulai dipikirkan bagaimana sih ini kontribusi yang bisa kita lakukan ya Pak untuk bisa melakukan reformasi di KY. Nah selanjutnya Pak, tadi selesai pendaftaran, kemudian selanjutnya kita masuk ke yang lolos seleksi administrasi akan menjadi peserta Pak. Nah selanjutnya akan masuk ke seleksi kualitas. Nah izin Pak Dahana, seleksi kualitas itu terdiri dari apa saja Pak? Ya di sini ada dua sih objektif ya, dan juga penulisan makalah ya. Objektif itu nanti kita lihat tentang kemampuan dia, pemahaman hukum dia seperti apa. Kedua terkait integritasnya seperti apa. Ketiga adalah terkait pemahaman teknis peradilan seperti apa gitu. Jadi supaya yang kita pilih ini ya kita tahu betul terkait kompetensinya, itu yang kita jaga. Termasuk tadi penulisan makalah pun juga demikian ya. Dan kita pun juga ingin tahu original intent yang mereka miliki terhadap komitmen dalam rangka untuk reformasi ya sistem pengawasan KY terhadap hakim-hakim ini. Jadi itu yang kita coba kedepankan. Tapi perlu diingat juga loh, ini kan fungsinya perlu juga ada kolaborasi dan juga komunikasi antara KY dan Mahkamah Agung. Jadi penting tidak hanya ANSI, hanya fungsi KY, tapi juga harus mampu komunikasi, koordinasi, kolaborasi dengan Mahkamah Agung seperti itu. Supaya ya dua lembaga ini betul sinergi, memiliki komitmen yang sama dalam hal untuk pengawasan hakim. Siapa? Artinya kalau secara kualitas itu memang sangat dilihat sekali ya Pak, para peserta yang sudah lolos administrasi itu, dan penulisan makalah itu secara langsung ya Pak? Iya, jadi nanti pada saat penulisan makalah itu dibaca oleh provider, nanti kita cek lagi tuh pada saat wawancara. Baik, Pak. Ya kan, apakah ini dia tulis ini, kan konsistensinya di situ kita lihat kan, oke, ternyata dia udah seperti ini dan sudah ada nilai. Tapi perlu dong kami cek kembali dari segi wacaranya, kita dalami lagi seperti apa. Apakah benar-benar mengetahui seperti itu ya Pak? Iya, seperti itu. Siap Pak. Berarti memang semakin ketat ya Pak? Semakin tahap selanjutnya semakin ketat. Itu yang saya khawatirkan itu, kita pilih 7, usulkan 7 presiden, 7 ke DPR. Jadi nggak ada pembanding tuh. Betul Pak. Nah makanya harapan kami adalah pansel ini akan optimal, dan juga mengusulkan kandidat 7, presiden juga menyetujui, DPR pun setuju, itu suatu keberhasilan. Nah, saya khawatirnya adalah pada saat diusulkan pansel 7, presiden hanya 5 yang setujunya, berarti kan kita harus kerja keras lagi tuh. Betul. Di DPR pun juga 3, ya udah. Ini ada masalah berarti. Jadi kami dari awal betul-betul selektif banget lah untuk hal seperti ini. Semoga memang mudah ya Pak, dan masyarakat mungkin antusias Pak untuk bisa melewati ini. Makanya kita juga melakukan sosialisasi melalui seperti podcast pun juga menjadi hal yang positif kan. Apalagi sekali ini kan kita ya dengan berbagai kebijakan kita optimalkan pemanfaatan IT ini
supaya terinformasi ke seluruh masyarakat ya terhadap ya komision ini ya Pasal KY. Siap Pak. Selanjutnya Pak, setelah tadi terkait dengan seleksi kualitas, selanjutnya kan kita masuk tahap profile assessment. Nah, itu terdiri dari dua ya Pak, aspek potensi dan aspek kompetensi. Nah, boleh nggak sih Pak jelaskan apa sih yang dilakukan nanti oleh peserta calon anggota Komisi Yudisial dalam tahapan profile assessment ini? Ya, ini cukup menarik ya, karena profile assessment itu kan kita ingin tahu ya terkait potensi dan kompetensinya itu kan. Nah, tentunya pada saat kita meletakkan ini, kita perlu ya melibatkan ya profesional asesor yang berpengalaman ya. Saya yakin teman-teman penyelenggara sudah memiliki suatu mengetahui tentang profesional assessment yang memiliki suatu kondisi yang baik lah. Nah, jadi di situ akan melihat tentang pertama kompetensinya dan juga komitmennya, termasuk juga terkait bagaimana mereka bekerja dalam tekanan dan juga teamwork gitu. Akan terlihat di situ. Baik, Pak. Karena kalau kita lihat ini kan KY ini kan kolegial kan, ya, ada 7. Betul. Nah, jadi apakah yang bersangkutan bisa nggak kerja dalam kelompok seperti itu? Tim ya seperti itu. Juga nanti akan terlihat tuh dari profile assessment dia. Jadi memang yang kedua juga kejiwaannya pun juga akan terukur situ. Akan terukur ya, terlihat dari segi kemampuan dia menganalisa, melakukan koordinasi, komunikasi dan sebagai teamwork ya. Siap Pak. Semakin lagi kita mencari lagi yang kualitas, yang berintegritas untuk bisa mencari anggota KY Pak. Nah, secara Undang-Undang Komisi Yudisial secara tegas ya Pak, di dalam pasal 28 ayat 4 itu adanya keterlibatan masyarakat Pak. Dan tadi Bapak sampaikan juga bahwa adanya tahapan rekam jejak dan tanggapan masyarakat itu mungkin salah satu yang diapresiasi juga ya Pak, agar akhirnya masyarakat bisa secara langsung ya Pak untuk bisa memberikan masukan. Nah, tahapan ini apa saja sih Pak yang akhirnya dilakukan nanti oleh Pansel KY? Ya, di sini ada dua hal ya. Pertama adalah untuk rekam jejak ini, kami minta dukungan dan masukan dari berbagai kementerian lembaga, PPATK, ya, KPK, BNN, BNPT, BIN juga kita butuh juga tuh. Jadi kita akan menguatkan ya kementerian lembaga yang memiliki suatu informasi terhadap personal ya. Nah, kedua, tidak berhenti di situ. Saking semangatnya kita mencari ya orang seperti mereka itu, kita pun juga melibatkan teman-teman civil society maupun masyarakat. Mungkin masyarakat dapat mengetahui tentang kandidat yang kita usulkan. Nah, nanti dalam konteks seperti ini pun juga kami sudah punya ini juga semacam kayak desk-nya juga. Misalkan ada suatu informasi negatif terhadap calon, jadi masyarakat bisa menyampaikan kepada desk itu, menyampaikan, tapi tolong jangan surat kaleng gitu kan. Betul, Pak. Jadi pada saat masukan itu ada pembuktiannya, ada identitas lah. Nah, itu yang kami jaga banget lah. Jadi harapan kami masyarakat ya teman-teman tidak usah khawatir apabila ada suatu informasi dari calon itu bermasalah dengan hukum, dan kerahasiaan kami jamin ya demi kita wujudkan ya calon terbaik yang dapat mampu mengemban amanah selaku anggota Komisi Yudisial. Ya Pak, artinya Pak sebenarnya bisa disampaikan ya Pak, masyarakat Indonesia yang mau daftar anggota KY, kalau sekiranya bermasalah, hati-hati saja ya Pak, karena sudah dilibatkan semua kementerian lembaga, BIN, PPATK. Kalau udah melakukan hal yang menyimpang, sebaiknya mundur saja ya Pak ya. Karena Pansel ini udah benar-benar melibatkan semua stakeholder ya Pak, apalagi ternyata masyarakat dapat menuangkan secara langsung ya Pak di laman apel.setnek.go.id ya Pak, itu bisa dituangkan. Tapi masyarakat juga tidak seperti netizen ya Pak, yang akhirnya menuliskan apa saja tapi tidak menyerahkan. Jangan fitnah lah. Iya, tidak fitnah. Tapi semua pembuktian bisa disampaikan seperti itu ya Pak. Luar biasa memang Pansel ya Pak. Akhirnya bisa, semoga ya Pak nanti akhirnya bisa mendapatkan anggota Komisi Yudisial yang sangat berintegritas. Nah, tahapan sebelum pengumuman nih Pak, ada wawancara terbuka dan tes kesehatan. Yang menarik nih Pak, wawancara terbuka. Konsep terbukanya itu seperti apa ya Pak? Nah, jelas kalau wawancara terbuka itu bahwa pelaksanaan itu terbuka ya. Jadi nanti Pansel akan dapat mengundang masyarakat ya, juga semuanya mungkin keterbatasan gitu kan, mengundang ya berbagai stakeholder untuk menyaksikan
ya proses wawancara yang dilakukan oleh pansel kepada calon gitu kan. Nah, nanti kelihatan tuh yang di bawah panggung, yang nggak mau bicara, deg-degan gitu ya Pak. Deg-degan, kan terlihat tuh seperti itu kan. Nah, jadi dengan seperti ini masyarakat tahu, oh ya ternyata kandidatnya seperti ini loh, gitu. Itu salah satu hal yang menjadi ya asas transparansi dalam hal untuk usulan ya anggota KY. Ya. Selanjutnya juga ada tes kesehatan ya Pak. Ya, kesehatan pun juga demikian. Jadi kita melibatkan kerjasama dengan rumah sakit pemerintah gitu kan. Dan itu lengkap tuh ya, terutama terkait MCU, ya medical check up. Iya Pak. Terus tes kejiwaan. Tes kejiwaan itu penting lengkap sekali ya Pak. Waduh, iya, karena tadi bahwa tugas kayak itu luar biasa loh sekarang ini. Dengan kondisi yang sekarang ini, kondisi ya mohon maaf ya, kurang baiklah trust masyarakat terhadap peradilan tuh. Jadi sekarang ini tantangan kami adalah untuk memulihkan trust masyarakat terhadap peradilan itu kembali melalui baik KY ya Pak, melalui KY ini ya Pak. Siap Pak. Berarti semua proses sudah kita ulik ya Pak, satu persatu dari pendaftaran sampai dengan wawancara dan seleksi terbuka. Mungkin nanti Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih lanjut ya Pak bisa dilihat dari laman-laman yang sudah disediakan oleh panitia seleksi maupun dari yang diselenggarakan oleh di Komisi Yudisial, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum maupun di Mahkamah Agung. Terakhir Pak Dahana selaku Ketua Panitia Seleksi Anggota KY, boleh nggak sih Pak berikan harapan atau keinginan dan ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentunya ya Pak, agar mau mendaftarkan diri sebagai anggota KY karena memang posisi institusi ini sangat penting ya Pak. Jadi kita memang mengundang putra-putri terbaik bangsa ya Pak yang memiliki integritas, karena tadi Bapak sampaikan ini mengawasi wakil Tuhan ya Pak, hakim gitu, agar masyarakat bisa trust kembali kepada kekuasaan kehakiman. Ya, pertama adalah kami mohon dukungan dan komitmen dari berbagai stakeholder, ya khususnya pansel, dalam menjaga marwah dan juga melaksanakan amanah. Yang kedua, kami juga mohon kiranya hal-hal yang kami lakukan ini ya dalam rangka untuk memilih ya anggota KY dengan baik. Nah tentunya hal itu bisa didukung oleh berbagai informasi dari KL maupun juga masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat dan KY itu sangat mutlak bagi kami. Saya yakin dan percaya kita memiliki komitmen bersama dalam rangka untuk memperbaiki citra peradilan di kita ini. Saya rasa demikian. Ya, siap Pak Dahana, tidak terasa sudah kurang lebih 30 menit kita bersama. Semoga lancar ya Pak penyelenggaraan pemilihan anggota KY ini, dan mungkin selanjutnya kalau ada informasi atau kegiatan selanjutnya kita bisa sampaikan nanti ya Bapak Ibu bisa lihat di. Kebetulan juga sekarang ini anggota pansel sedang semangat ya untuk melakukan berbagai kegiatan sosialisasi. Sosialisasi berarti ini ya Pak tahapan. Untuk masyarakat, untuk kementerian lembaga, maupun juga berganti. Kami sudah terjadwal semua tuh, walaupun melalui virtual ya. Ini salah satu dalam rangka untuk menyebarluaskan informasi ini guna mendapatkan figur-figur terbaik ya, putra-putri bangsa Indonesia terbaik untuk menjadi anggota KY. Ya Bapak. Terima kasih banyak Pak Dahana. Oke, sama-sama. Di tengah kesibukannya. Enggak tugas. Mau bersama-sama memberikan informasi dan ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya Pak, agar segera mendaftarkan diri sebagai anggota Komisi Yudisial. Terakhir, sebagai bagian dari transparansi dan ajakan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemilihan calon anggota Komisi Yudisial periode 2025 sampai dengan 2030, Pansel KY menyediakan informasi kontak yang dapat dilihat di layar, di mana Bapak Ibu dapat melakukan media komunikasi kepada Pansel KY melalui WhatsApp, telepon, alamat email, situs, atau alamat sekretariat di Gedung 1, Lantai 2, Jalan Veteran nomor 1718, Jakarta Pusat. Selain itu kami juga mengingatkan pendaftaran dapat dilakukan di laman apel.setnek.go.id. Jangan lupa pendaftaran dimulai tanggal 2 Juni 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dahana untuk berkenan hadir dalam podcast hari ini. Dan terakhir, saya Kristiani Raulina, mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi.